Assalamualaikum kelas 5A. Kembali lagi di kelas 5A. Hari ini 5 November 2020. Nah, mungkin video ini Ibu bikin langsung, tapi cuma tanggalnya aja yang Ibu maju-majuin. Nanti tugasnya akan di-share di grup. Jadi kalian bisa lihat videonya sesuai dengan tugas nanti yang diberikan. Semoga anak-anak Ibu tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah, tugasnya dikerjakan secara bertanggung jawab, dan tolong kerjakan tugasnya secara jujur, agar nilai yang Ibu kasih kepada kalian juga sebagai nilai yang benar-benar milik kalian, bukan hasil tulisan dari orang tuanya. Baiklah. Di sini kita akan belajar IPS mengenai upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, di sini Ibu minta maaf, penjelasannya Ibu tulis di buku secara langsung untuk menghemat agar durasinya itu bisa lebih dipercepat. Dan kenapa Ibu nggak nulisnya di papan tulis? Karena mungkin terkendala beberapa hal. Nah, jadi Ibu untuk saat ini menggunakan media seperti ini. Nah, baiklah, di sini kita akan belajar tentang pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, di dalam sebuah negara, di dalam sebuah provinsi, negara, nah itu kita akan memiliki sebuah pembangunan yang mengacu kepada pembangunan sosial, yaitu kehidupan masyarakat. Nah, ada juga pembangunan budaya, yaitu tentang pariwisata, tentang kesenian, dan ada juga tentang pembangunan ekonomi, yaitu tentang sebuah pekerjaan. Nah, apa sih pembangunan sosial itu? Pembangunan sosial itu aktivitas yang terkait dengan aspek sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dengan adanya pembangunan sosial, maka setiap negara tadi memiliki rancangan pembangunannya di bidang masing-masing. Ada di bidang sosial, ada di bidang budaya, ada di bidang ekonomi. Nah, itu semua sesuai dengan program pemerintah dan kemampuan dari masing-masing daerah. Biasanya pembangunan sosial ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, untuk meningkatkan kesejahteraan, terwujudnya masyarakat yang harmonis, makmur, dan sejahtera. Nah, biasanya aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial yaitu antara lain dia melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, dalam bidang sosial dia melakukan penyuluhan kesehatan atau koperasi. Nah, biasanya penyuluhan kesehatan ini dilakukan gratis oleh pemerintah. Nah, contohnya pemberian obat cacing kepada kalian kemarin. Nah, itu adalah contoh dari pembangunan sosial. Pemerintah membantu untuk menjaga kesehatan anak-anak bangsanya dengan pemberian obat cacing. Nah, obat cacing itu biasanya diminum dalam skala waktu 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun kalian minum 2 kali. Nah, itu bantuan dalam bentuk sosial agar masyarakatnya tetap sehat, karena dia sehat, jadi tetap bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Nah, contoh aktivitas masyarakat dalam pembangunan budaya. Nah, dalam pembangunan budaya di sini yaitu contohnya seperti mempelajari tari atau kesenian dari daerahnya, bangga dengan kesenian dari daerahnya dan mampu memperkenalkan kesenian daerahnya untuk diperkenalkan ke provinsi luar, bahkan mungkin bisa sampai ke negara luar.
Nah, itu untuk pembangunan budaya. Nah, pembangunan ekonomi di sini Ibu contohkan kegiatan di pasar. Nah, ekonomi itu yaitu seperti interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, pedagang dan pembeli. Jadi di sini ekonomi ini untuk agar masyarakatnya menjadi makmur dan sejahtera. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antar sesama masyarakat agar semua upaya pembangunan sosial ini dapat terwujud. Pembangunan sosial di bidang sosial, pembangunan di bidang budaya, pembangunan di bidang ekonomi, semua dapat terwujud dengan adanya kerjasama. Nah, maka dari itu selain adanya kerjasama, kita harus saling memotivasi agar semakin kuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, itu tadi sekilas tentang pembangunan sosial. Semoga kelas 5A memahami. Assalamualaikum.